راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنا استجب مطهر. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولكن حسبي الله لا يا الله بنظرة كل الأمر لله لا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله لا يا الله بنظرة. لا بشر جدا السهائب رحمة البر وهياهم بروح رضا ربي وبشر. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. منازل غير سادة لا يا الله بنظرة لكل الناس قادا لا يا الله بنظرة محبتهم سعادة لا يا الله بنظرة ورؤيتهم عجابا لا يا الله بنظرة ورؤيتهم عبادة لا يا الله بنظرة وذكرهم إجابة لا يا الله بنظرة. ألا يا باخذ من ذارهم بصدق وانذار إليهم محسن كلهم مطلوبه تيسر. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. منازل غير سادة لا يا الله بنظرة لكل الناس قادا محبتهم سعادة لا يا الله بنظرة ورؤيتهم عبادة لا يا الله بنظرة وذكرهم إجابة لا يا الله بنظرة. ألا يا باخذ من ذارهم بصدق وانذار إليهم محسن كلهم مطلوبه تيسر. يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغرب فيا أيها المشتاقون إلى رؤية نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على
سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang selalu tanpa henti-hentinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Kemudian nikmat yang paling besar pula yaitu nikmat iman. Sudah kita pelajari bulan yang lalu, jika nikmat Islam itu dapatnya gratis, namun nikmat Islam hanya gratis, tetapi nikmat iman itu tidak gratis. Harus dengan perjuangan, harus dengan belajar, harus dengan tekun belajar untuk mencapai keimanan. Ya, itu memerlukan waktu. Tidak bisa orang Islam mencapai keimanan dengan sholat saja, tidak bisa dengan puasa saja, tidak bisa dengan ngaji Al-Quran saja, tidak bisa dengan banyak menghafal hadis atau Al-Quran, tidak bisa dengan puasa sunnah terus, kemudian zikir, sholawat terus, tidak akan bisa sampai ke tingkat iman. Sampean baca sholawat bagus, Bang, diterima oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan kita, pertama bukan membaca sholawat, mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Jadi kalau sampean datang ke majelis, jangan datang seorang, bawa keluarga yang di rumah, istrinya bawa, anak cucunya bawa, sebab akan menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Qu anfusakum. Jagalah diri kamu sekalian. Peliharalah dan jagalah diri kamu sekalian. Wa ahlikum. Diri kita masing-masing kita jaga, kemudian orang yang sudah punya rumah tangga, wa ahlikum, jagalah anak istri kamu. Yang tidak punya rumah tangga, dirinya yang dijaga sendiri. Yang punya rumah tangga, sudah berumah tangga, wa ahlikum, dan keluarga kamu, anak cucu, istri, dan sanak famili. Dijaga dari apa? Dijaga dari naro, daripada api neraka. Api neraka ini urusannya iman. Dijelaskan di dalam kitab ini, dengan sebab Islam dan iman, kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Di dalam Islam itu nanti ada tuntunan, rukun Islam, mengucap kedua kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, haji jika mampu. Kemudian banyak dari tuntunan-tuntunan itu amalan-amalan yang lain
Yang sunnah, senyum sunnah. Seperti sodako, infak, berbuat baik. Pokoknya yang baik-baik itu termasuk dalam rukun Islam tadi. Nah, untuk sahnya rukun Islam itu, sahnya sholat, sahnya zakat, puasa tadi, harus memahami rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat ini kalau kita ucapkan ringan, asyhadu alla ilaha illallah, semua orang bisa mengucapkan, baik Islam maupun bukan pun bisa, sampai burung beo pun bisa. Asyhadu bisa, dia diajarkan bisa. Burung-burung yang jalak yang bisa ngomong itu bisa. Tapi apakah burung-burung tersebut tahu isi di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Mungkin hewan tahu dengan Allah, tapi hewan tidak akan bisa jelaskan asyhadu ini isinya apa. Sebab hewan itu semuanya mengenal Allah. Sampai-sampai siksa yang ada di dalam kubur, hewan itu mendengar, menyaksikan dan mendengar. Yang dituntut ya, mengerti daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah ini kita yang muallaf. Yang muallaf. Yang mukallaf, bukan yang muallaf, yang mukallaf. Ada dua, muallaf sama mukallaf. Kalau sudah mukallaf, ya, mu'allaf masuk kepada mukallaf. Mukallaf itu orang yang terkena hukum. Kalau dia sudah mu'allaf, pasti masuk ke mukallaf. Orang yang sudah terkena hukum, itu mukallaf. Mulai kapan mukallaf tadi? Orang yang terkena hukum, mulai balik. Dan mulai dia sudah masuk ke agama Islam. Seumpama sudah balik tapi belum mukallaf, karena apa? Karena dia belum Islam. Jadi dia tidak terkena hukum. Artinya tidak terkena hukum Islam. Setelah dia masuk Islam, mulai dia terkena hukum. Wajib sholat, wajib puasa dan yang lain-lain. Nah, kewajiban bagi mukallaf memahami asyhadu alla ilaha illallah itu adalah kunci pokok dari segala amal-amal syariat. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana cara menyaksikan Allah? Sedangkan Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Kemarin sudah kita contohkan. Ya. Menyaksikan Allah itu meminjam bahasa, karena kita tidak punya bahasa lagi. Asyhadu itu menyaksikan itu meminjam bahasa, artinya memahami sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib dengan sebenar-benarnya disembah kecuali Allah. Harus memahami Allah. Menyaksikan, memahami. Bukan menyaksikan itu melihat. Nah. Untuk memahami sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, yaitu harus memahami sifat-sifat Allah. Oh, Allah ini sifatnya, oh begini, wujud, adanya Allah tidak harus disaksikan dengan mata, tidak harus didengar oleh telinga. Adanya Allah Ta'ala ya, menyaksikannya dengan hati, bukan hati melihat tapi hati memahami. Orang yang sudah memahami sifat Allah, berarti dia sudah menyaksikan Allah. Bukan menyaksikan bertemu seperti kita sesama kita, bukan. Sebab ya, Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Ya. Wa ma khatara bil bal, dan Allah Ta'ala tidak pernah ada apa saja yang terlintas di dalam hati manusia.
Oh, barangkali seperti sinar ya. Tidak ada. Apa yang kita ucapkan Allah itu seperti ini, maka itu tidak akan ada. Sebab Allah tidak bisa ditafsirkan. Tidak bisa ditafsirkan dengan kata-kata, tidak bisa ditafsirkan dengan lintasan hati, nggak bisa. Sebab Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Bisakah sampeyan sebutkan sesuatu yang tidak serupa dengan makhluk? Bisakah? Tidak bisa. Cuma kalau namanya bisa Allah. Seperti apa? Nggak bisa. Sebab tidak sama dengan makhluk. Jangankan Allah yang berbeda dengan makhluk, sama-sama makhluk saja mungkin sampeyan tidak bisa sampeyan gambarkan. Ya, tidak bisa sampeyan gambarkan. Contoh, buah senyong-nyong. Sampeyan tahu buah senyong-nyong? Nggak tahu. Coba Pang gambarkan. Kawalah. Itu padahal makhluk masih. Kada kawa digambarkan. Padahal masih makhluk, cuma kenal ngaran senyong-nyong. Apalagi Allah yang tidak serupa dengan senyong-nyong, tidak serupa dengan seluruh makhluk, tidak bisa digambarkan. Jadi untuk meyakini Allah Ta'ala, menyaksikan Allah Ta'ala, itu syahadat itu rukunnya ada 5. Ada rukunnya. Sampean boleh catat, boleh juga direkam. Ini ilmu pasti. Ilmu yang akan mengantarkan kita beriman kepada Allah, dan ilmu yang akan kita bawa ketika sakaratul maut. Ilmu ini pasti akan dipakai. Sebagian pesan, pertama kali saya masuk ke pondok pesantren, saya masih ingat pesan dari masyayikh, guru-guru, semua para guru ini, para ulama ini berpesan. Sampailah ke guru-guru kita, mungkin ke guru sampeyan, ke guru saya, ya sama pesannya. Jika kalian hadir ke majelis ilmu, ya, maka ya, kalian jadilah seperti orang yang miskin ilmu. Jika kalian ya, merasa sampean sekalian adalah orang yang kaya ilmu, maka ilmu yang sampean pelajari tidak akan masuk. Seperti Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada orang yang miskin, yaitu zakat, yang sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala, zakat kepada orang miskin. Tapi kalau orang miskin itu tidak ngaku miskin, dia tidak akan dapat zakat. Saya kaya, padahal dia miskin. Maka dari itu para alim ulama, termasuk saya pernah dikasih tahu, jika kalian sudah masuk ke satu majelis, ya, akuilah diri ini adalah miskin ilmu. Walaupun kita sudah pernah belajar ilmu ke sana kemari, ya, jika kita masuk ke majelis, kita adalah orang yang miskin ilmu, ingin mencari ilmu dan mendengarkan ilmu. Barangkali di majelis itu ada ilmu yang belum saya dengar dan yang belum saya pahami. Rukun syahadat ada 5. 1 syahidun, orang yang menyaksikan, yaitu kita manusia menyaksikan. 2 masyhudun, yang disaksikan yaitu Allah. Yang disaksikan yaitu Allah. 3 masyhud alaih, sebabnya menyaksikan, kita diperintahkan untuk menyaksikan, ya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kama qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, aku diperintahkan, ya, untuk menghalalkan, ya, darah seseorang kecuali dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Itu pada zaman bahari, zaman Rasulullah dulu. Bukan untuk untuk diterapkan sekarang, bukan. Mengambil daripada imtisal daripada hadis tadi, sebabnya kita menyaksikan diperintah. Kemudian masyhud bih, tadi masyhud alaih. 4 masyhud bih, alat untuk menyaksikan Allah itu apa alatnya? Alatnya
Masyhud bih alatnya adalah akal dan hati. Hati dan akal sama atau akal dan hati. Akal dan hati ini adalah dua alat ya, kerjasama ya, untuk meyakini sesuatu, untuk membenarkan atau menyalahkan sesuatu. Hati tidak bisa sendirian. Kalau tidak ada akal, orang gila tidak punya akal ya. Akalnya tidak fungsi. Dia tidak akan tahu benar dan salah, nyaman tidak nyaman, boleh tidak boleh, dia makan. Punya siapapun nggak tahu, dia pokoknya makan. Tapi kalau orangnya tidak gila, punya akal, oh ini haram, nggak boleh kata hati. Oh ini halal, nggak boleh. Oh ini yang boleh. Jadi hati ini bekerja sama terus dengan akal. Jika akal tadi tidak berfungsi, maka hati tidak akan bisa meyakini ini salah atau benar. Pokoknya sikat, yang salah yang benar nggak tahu, pokoknya sikat. Begitu pula akal orang yang tidak berilmu ya, dia punya akal tapi tidak mempunyai ilmu dia akalnya tentang halal dan haram, maka dia tidak akan tahu ya, tidak akan tahu dia. Artinya dia tidak akan tahu ini halal dan haram sebab akalnya tidak mengerti ilmu halal dan haram. Sehingga hatinya tidak akan merasakan ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, nggak tahu, sama aja, diukurnya sama. Dikarenakan akalnya tidak berilmu, tidak mengerti ilmu halal dan haram. Kemudian akalnya tadi ya, juga jika dia tidak mengerti ya ilmu kebersihan hati, ya, maka hatinya terus berprasangka buruk kepada orang. Karena di dalam akalnya tidak mempunyai ilmu kebersihan hati, yaitu ilmu tasawuf. Terus mempunyai sifat dengki. Padahal sifat dengki tidak diperbolehkan di dalam agama. Padahal sifat-sifat yang jelek di dalam hati, riya, pamer supaya dilihat orang. Kemudian sifat-sifat yang kotor dalam hati, ujub, sombong, fakhar itu merasa mulia sendiri daripada yang lain. Kemudian ta'ajub di dalam dirinya, dia mempunyai ta'ajub, merasa dirinya itu lebih daripada yang lain. Kemudian penyakit-penyakit hati yaitu hasud kepada saudaranya, dikarenakan akalnya tidak mempunyai ilmu kebersihan hati, sehingga hati ini banyak sarangnya, sarang penyakitnya banyak. Sebab akal tidak pernah mendengarkan ilmu, tidak pernah mengkaji ilmu tasawuf. Jadi akal adalah alat untuk memahami sesuatu. Kemudian ketika akal tadi sudah memahami sesuatu, barulah hati tadi meyakini sesuatu tadi, ini yang benar, ini yang tidak. Begitu pula akal orang yang tidak mengerti ilmu tauhid, tidak mengerti hukum akal sebagai modal pokok ya, dasar dari ilmu tauhid, wajib mustahil jaiz, maka dia tidak akan pernah memahami akidah. Kalau dia akalnya kosong dari ilmu tauhid, dia tidak akan paham akidah. Kalau dia tidak paham akidah, hatinya tidak akan bisa membenarkan Allah ini yang mana yang benar, yang salah yang mana, yang benar yang mana, sebab akalnya tidak punya ilmu. Boleh dia Islam pakai kopiah, pakai sarung, sholat terus, belum tentu hatinya paham dengan Allah kalau dia ilmunya nggak ada, ya kan? Nah, maka dari situ akal dan hati adalah alat untuk menyaksikan Allah. Yang kelima, rukun daripada penyaksian atau rukun daripada syahadat. Rukun penyaksian atau rukun syahadat itu adalah sighat, tata cara menyaksikan Allah. Bagaimana tata cara menyaksikan Allah? Dengan ilmu akidah yang benar. Jangan dengan ilmu akidah yang ngawur. Sebab di dalam kitab tasawuf Imam Ghazali itu bercampur ya. Ada ilmu fikihnya, ada tasawufnya, ada tauhidnya. Jika orang benar-benar tidak menguasai ilmu tauhid yang benar, ya, maka bisa terkeliru dan terpeleset dia membaca kitab-kitab Imam Ghazali seperti Hikam dan Ihya Ulumuddin Bidayatul Hidayah. Jika orang tidak menguasai ya
ilmu tauhid yang benar. Contoh, di dalam kitab-kitab hikam Ihya Ulumuddin mungkin ada kalimat Al-Quran di dalamnya mungkin terdapat ya. Atau bagi orang yang tidak memahami tauhid ya, kemudian dia hanya mengamalkan ilmu kitab hikam atau Ihya Ulumuddin, tapi dia tidak memahami tauhid yang benar, dia mesti akan keliru. Alhamdulillah, ulun ditakdirkan, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala sebelum masuk ke pondok pesantren sudah belajar kitab Bidayatul Hidayah, kitab hikam, kitab Ihya Ulumuddin, Nasahil Ibad, Nasaid Diniyah, dan apalagi itu satu lagi di tahun 93, tahun 93, 95 2 tahun sudah hatam, 95 baru masuk pondok pesantren. Setelah masuk pondok pesantren baru kaget saya. Ternyata selama saya belajar hikam, Ihya Ulumuddin, ya, Bidayatul Hidayah, sholat saya masih belum benar, masih keliru. Saya menyangka Allah itu ada di depan. Allahu Akbar. Menyangka Allah itu ada di depan. Enaknya enak kalau diamalkan Ihya Ulumuddin, hikam itu enak. Sampai mungkin pernah mengalami setiap jam 1 malam mandi taubat. Mandi taubat setiap jam 1 malam, mandi taubat, membersihkan hati, sholat, menangis setiap malam. Hidup ini rasanya kosong, kayak debu, hampa. Makan itu rasanya nggak enak, nafsu sudah mulai hilang. Itu kalau sampean amalkan betul-betul kitab hikam dan Ihya Ulumuddin. Tapi saya setelah masuk pondok pesantren masih salah juga, nggak kenal Allah, menganggap Allah ini memperhatikan kita dari atas, melihat kita. Nah, ada satu ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa, wa ma khalaqtul insa wal jinna ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalau orang cuma ngaji hikam sama Ihya Ulumuddin nggak menguasai tauhid, ini mengartikannya pasti salah. Mengartikan pasti salah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, tujuannya untuk menyembah kepada Allah. Tujuannya. Kata-kata kalimat tujuan itu diambil daripada illa liya'budun. Lamnya ini diartikan lam lil gharad, tujuan. Jadi tidaklah kuciptakan jin dan manusia tujuannya hanya untuk menyembah. Kenapa sampai tidak menyembah? Itu penjelasannya nih. Kan tujuan Allah kan menciptakan kamu kan untuk menyembah, untuk sembahyang, untuk ibadah. Kenapa kamu tidak ibadah? Kamu berarti melanggar Allah. Yang salah siapa? Yang salah penjelasannya. Yang salah penjelasannya. Lamnya itu tidak boleh diartikan lam lil ghardi. Tidak boleh diartikan lam lil gharad. Akan tetapi lam itu artinya lam lil akibah. Lam lil akibah. Akibatnya nanti di akhirat semua hamba Allah akan mentauhidkan Allah. Lam lil akibah. Tidak kuciptakan jin dan manusia illa terkecuali liya'budun. Ya. Liya'budun menyembah kepada Allah. Artinya menyembah itu nanti semua makhluk ini semuanya akan taslim bahwasannya hanya Allah Jalla Jalaluhu wahda nanti. Kalau di dunia belum. Buktinya di dunia ada yang menyembah, ada yang tidak. Ya kan? Tapi kalau sudah di akhirat, yang sembahyang, yang tidak sembahyang, ya,
Yang Islam maupun yang tidak Islam nanti besok pasti ngakui, ya benar ya, ternyata Allah, semuanya akan mengimankan Allah, tapi sudah terlambat. Ya. Kalau lam lil gharad itu diartikan pakai lam lil gharad, tujuan Allah, ya, menciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah, berarti Allah mempunyai itu tujuan, berarti Allah tidak istina, berarti Allah iftikor, berarti Allah berhajat dengan makhluk, berarti Allah berhajat dengan ciptaannya. Coba sampean kalau dengar keterangan, kalau sudah Al-Quran ya, yang berkaitan dengan Allah, sudah berkaitan dengan Allah diartikan pakai tujuan, ingat sampean, tujuan Allah ini menciptakan ini harus ini, tujuannya begini, Allah ini begini. Kalau sudah berkaitkan Allah dengan tujuan, itu salah besar. Sebab Allah menciptakan sesuatu apa saja tidak mempunyai itu tujuan. Jika punya tujuan, pasti Allah Ta'ala berhajat lawan makhluk. Jika Allah menciptakan makhluk ada tujuan, berarti Allah berhajat lawan makhluk. Apakah setiap yang mempunyai tujuan itu berhajat? Pasti. Contoh, perbuatan, setiap perbuatan yang punya tujuan itu berarti sama dengan makhluk. Sedangkan perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Contoh manusia ditakoni, kenapa pian mengeduk tanah sampai ke bawah, mau bikin sumur? Ya untuk apa? Tujuannya mencari banyak. Setiap pekerjaan manusia pasti punya tujuan apa saja. Sampean apa saja, mau nulis tujuannya supaya paham, jualan tujuannya untuk mencari rezeki, pakai baju, semua aktivitas manusia ini punya tujuan. Kalau perbuatan Allah dikaitkan dengan arti tujuan, berarti sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi lam di situ bukan lam lil ghardin, tapi lam lil akibah. Pada akhirnya nanti semua makhluk akan mengimankan Allah, mewahdaniatkan Allah. Bukan sekarang ada yang beriman, ada yang tidak. Kalau Allah Ta'ala punya tujuan, pasti semuanya beriman. Kenapa ada yang tidak? Gitu kan. Berarti tujuan Allah tidak pas. Akhirnya begitu. Dan juga dengan kalimat tujuan pun itu sudah salah. Berarti Allah iftikor. Iftikor itu bahajat. Sedangkan Allah Ta'ala itu istina anil maf'ul. Kada bahajat lawan yang digawe. Kada bahajat lawan yang diciptakan. Nah di sini ya, akal kalau sudah ada ilmunya ya, hatinya akan paham. Kalau akal masih belum ada ilmunya yang menguasai tentang keimanan tauhid, maka hatinya tidak akan bisa ya, mempercayai atau meyakini atau memahami. Nah, maka dari situ ilmu di antara syarat ya, di antara rukun syahadat tadi, yang kelima adalah tata cara untuk menyaksikan Allah dengan ilmu akidah yang benar. Syarat daripada orang belajar itu ada 6. 1, cerdas, artinya memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, mencatat atau merekam, nanti di rumah diulang, didengarkan. Yang kedua, syaratnya orang belajar supaya sukses dalam pelajarannya, hirsun, mempunyai ambisi. Nggak kenal lelah, nggak kenal capek, ya, nggak kenal hujan dan panas. Kalau sampean sekali-sekali belajar, sekali-sekali enggak, itu nanti akan ketinggalan. Kemarin dengarnya separuh, kemarin nggak datang, ya dengarnya cuma separuh-separuh. Dengarnya separuh-separuh. Kalau orang belajar setengah-setengah, maka dapatnya setengah-setengah, tidak akan jelas. Harus punya ambisi kalau belajar. Tidak punya ambisi, tidak mungkin sukses belajar. Seorang pelajar tidak akan sukses kalau tidak punya ambisi. Tidak kenal lelah, tidak kenal ngantuk. Ngantuk pun kata Habib kemarin, dibawa guring pun dapat pahala. Tapi jangan diniatkan bawa bantal. Iya.
Guring pun dapat pahala. Tidak kenal ngantuk, tidak kenal lelah, tidak kenal capek, tidak kenal semua urusan. Kalau sudah waktunya belajar pengajian, mesti dia akan ambisi mencari ilmu. Untung ada guru yang mau mengajarkan. Sebab guru-guru dulu ya, itu bukan mencari ilmu, bukan seperti sampean ada guru datang terus sampean belajar. Gurunya yang mendatangi ilmu ke pondok pesantren, meninggalkan rumah, meninggalkan waktu, meninggalkan hari, meninggalkan bulan, meninggalkan tahun bertahun-tahun, barulah mendapat sukses ilmu. Sedangkan kita cuma enak, gurunya yang datang. Padahal menurut kaidah ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Bukan ilmu yang mendatangi kita, tapi kita harus mendatangi ilmu menurut kaedahnya tuh, kaedah yang benar. Tapi di zaman akhir, yaitu sudah menjadi tugas para alim ulama untuk mendatangi orang-orang yang lemah ya di dalam menuntut ilmu tadi, didatangi di desa-desa itu untuk membantu lemahnya orang-orang yang belum sempat waktu untuk belajar ilmu. Itu sudah dibagi oleh Allah Ta'ala tugasnya masing-masing. Yang ketiga syaratnya belajar ilmu, wastibarun, sabar. Membutuhkan kesabaran. Ya sabar dalam segala hal. Sabar, orang menuntut ilmu itu ujiannya bang lebih besar daripada ujian orang sholat. Ujian orang puasa, menuntut ilmu ini besar ujiannya. 70.000 setan yang menghalang-halangi untuk orang menuntut ilmu. Baik hal menghalangi dirinya sendiri, malas, kadang-kala paling itu aja, paling macam-macam ada aja. Kada ada habis-habisnya, kena pemikirannya tuh disimpang siurkannya. Kena aja dulu lah, macam-macam pokoknya sesuatu yang apa saja yang menjadi kelemahan kita itu akan dicari oleh syaitan tadi untuk menghalangi orang belajar. Yang keempat, wabul qotun, membawa bekal sampean untuk belajar apa? Ya paling tidak kitab, buku, ya, apa saja yang bisa sampean untuk gunakan belajar tadi, merekam atau yang lain. Kemudian wa irsyadu ustaz, dan petunjuk guru, petunjuk daripada guru. Jadi belajar harus melalui guru yang benar-benar menguasai dalam bidang ilmunya masing-masing. Menurut petunjuk guru yang menguasai di dalam bidangnya masing-masing. Jangan sembarang guru. Ya. Kalau bukan guru yang ahli tauhid, ya, sampean jangan berpegangan dengan guru yang bukan ahli tauhid kalau menjelaskan tauhid. Sebab dokter itu ada dokter umum dan ada dokter spesialis. Dokter spesialis pun bisa dibagi menjadi beberapa puluh spesialis. Ada spesialis tulang, ada spesialis paru, ada spesialis kandungan, ada spesialis jantung. Ya, jadi kalau kita punya penyakit, satu penyakit jantung, kita harus datang ke spesialis jantung. Kalau kita punya penyakit paru, kita harus datang ke spesialis paru. Jangan datang ke dokter umum, jangan. Kalau dokter umum paham juga tapi tidak detil pahamnya. Tidak detil. Begitu pula guru yang spesialis di dalam bidang tasawuf, itu harus benar-benar dipegangi fatwanya. Tapi kalau yang tasawuf tidak menguasai kepada tauhid, ya, kemudian mengeluarkan satu fatwa tauhid yang bertentangan dengan ahli tauhid, maka jangan dipegangi. Karena dia bukan ahli tauhid, dia ahli tasawuf. Ya. Kita harus memegangi fatwa daripada orang yang ahli tauhid dan sesuai dengan kitab tauhid. Ini khusus kitab tauhid ini. Ini enggak ada tasawufnya ini, tauhid tok ini isinya. Jadi kalau yang tauhid sampean harus berpegangan dengan tauhid, ya. Yang memang ahli ya, yang memang ahlinya. Yang tasawuf sampean harus dengarkan fatwanya yang tasawuf. Yang fikih sampean harus dengarkan fatwanya yang fikih dari ahli fikih.
Jangan sampai dengarkan fatwa fikih dari ahli tasawuf, jangan. Berbeda. Nanti berbeda. Seumpama ahli tasawuf paham juga fikih. Ya kalau yang cuma sekedar yang dasar. Tapi kalau yang sudah dalam, ya, ini harus betul-betul afqah, orang-orang yang ahli fikih yang memahami. Begitu pula tasawuf, begitu pula tauhid. Jadi menurut petunjuk guru jangan sampai-sampean mencari ilmu lewat YouTube. Ya. Sebab kalau YouTube dijelaskan sampean ada yang nggak paham nggak bisa tanya, Ustadz nggak bisa diajak ngomong YouTube. Ini saya belum paham ini maksudnya apa kan gitu. Nanti ketemunya guru-guru yang lain lagi. Ada yang liberal, ada yang sekuler, yang mencampur adukkan agama ada di YouTube itu. Jangan belajar di YouTube. Ya. Kecuali yang sudah kita kenal, ya sudah kita kenal. Yang sudah kita kenal ahlu sunnah wal jamaahnya gitu. Kalau yang kita belum kenal jangan sembarangan asal guru kayaknya kayaknya ilmiah ini, kalimat kata-katanya kayaknya enak ini, ya. Ada lagi sampean yang baru-baru ini sudah saya tidak usah sebutkan namanya, mengartikan kul huwallahu ahad ini keliru. Kul huwallahu ahad, kul katakanlah, huwa ahad, Muhammad itu adalah ahad. Ada yang mengartikan kayak gitu. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Muhammad itu adalah ahad, satu. Ada yang mengartikan itu. Sampai cari aja di YouTube situ. Yang lagi viral ini. Kalimatnya kayaknya bagus itu. Kalimatnya kayak bagus. Nah, jadi kita lanjutkan pelajaran kita sampai di halaman berapa? Halaman 3. Wajib mustahil jaiz. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah saya jelaskan tuntunan akal. Akal adalah alat untuk menemukan. Sudah ya kemarin. Gak usah diulangi lagi. Sekarang memahami hukum akal. Akal ini adalah alat ya, untuk memahami sesuatu. Sesuatu itu ada dua, Allah dan makhluk. Apa yang perlu dipahami tentang makhluk dan apa yang perlu dipahami tentang Allah? Dua-duanya perlu. Sebab man arafa nafsahu makhluk faqad arafa rabbahu khaliq. Barang siapa yang mengerti dirinya makhluk, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Kalau dia tidak mengerti dirinya makhluk, maka dia akan selalu menyamakan Allah ini dengan makhluk. Ya kayak tadi mengartikan Al-Qur'an. Ya. Punya tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya untuk menciptakan makhluk, untuk apa? Menyembah Allah. Kan berarti kan mengatakan Allah punya tujuan kan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti dia tidak mengenal dirinya sebagai makhluk dan tidak mengenal Allah itu khaliq, pencipta. Pencipta sama yang dicipta berbeda. Berbeda mutlak berbedanya. Ada orang berbeda serupa tapi tak sama. Tapi kalau Allah berbedanya mutlak. Tidak sama sekali apapun. Baik dari segala hal. Hal ehwal. Jadi akal tadi adalah alat untuk memahami sesuatu, baik tentang bagaimana memahami sesuatu tentang Allah, bagaimana cara memahami sesuatu tentang makhluk dengan kunci wajib mustahil jaif. Wajib yaitu barang yang tiada dapat pada akal tiadanya. Berarti yang didapat pada akal adanya hajat. Artinya jika menyebutkan wajib akli maka ada tarus. Contoh Allah itu ada apa kada? Ada. Hukumnya wajib mustahil apa jaiz? Hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab Allah kada pernah kada ada. Allah itu ada tarus. Masalah nanti dalilnya.
Itu nanti menyusul dalilnya. Yang penting kita sudah yakin dulu Allah itu wajib adanya. Masalah dalilnya kita sudah bikin contoh kemarin perumpamaan Allah itu tidak bisa dilihat. Cuma bisa diyakini dan dibantu oleh akal untuk menemukan bukti-bukti. Akal menemukan bukti, ya. Kemudian hati bisa mempercayai, memahami. Akal menemukan bukti, kemudian hati memahami. Ya. Setelah memahami, baru mengenal, namanya ma'rifat. Oh, Allah ada memang bujuran. Jadi ma'rifat itu harus dengan kepahaman. Untuk mencapai ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, membutuhkan kepahaman. Sangat salah besar ya jika ada yang mengatakan ma'rifat kepada Allah cukup dengan membaca zikir, atau cukup dengan membaca kulhu, atau cukup membaca la ilaha illallah setiap hari, perbanyak la ilaha illallah, nanti lama-lama engkau ma'rifat. Enggak bisa. Mengenal itu memahami, setelah memahami mengenal. Tidak akan bisa kita mengenal seseorang kalau kita hanya menyebut dia saja. Fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, seumpama Haji Adul. Kenalkah? Kenal, lawas-lawas kenal pang. Paham pang. Siapa Haji Adul? Berapa bininya? Berapa anak cucunya? Di mana rumahnya? Berapa nilai hartanya sekarang? Kada paham pang, pokoknya Haji Adul. Kada paham. Kada kawa menyebut sesuatu sehingga bisa mengenal sesuatu. Untuk mengenal sesuatu bukan disebut tapi dipahami. Begitu pula memahami Allah, mengenal Allah harus memahami Allah. Dengan apa memahami Allah? Sifat-sifatnya bang. Caranya, alatnya dengan ilmu tauhid ini. Ini sudah diberikan gambaran. Alat pokok dasar ilmu tauhid adalah wajib, mustahil, jaiz yang akan dipahami oleh akal. Wajib. Ya, kemudian yang mustahil, yaitu barang yang tiada dapat pada akal adanya. Berarti yang didapat kada adanya. Akal kada menerima, artinya kada ada terus, artinya mustahil kada ada terus. Contohnya, ya, Allah mati, wah hukumnya wajib, mustahil apa jaiz? Mustahil. Allah berisi anak, wajib, mustahil apa jaiz? Mustahil, karena Allah berbeda dengan makhluk, itu kan? Allah punya istri, hukumnya wajib, mustahil apa jaiz? Mustahil, kada pernah ada selawasnya. Adapun mengenai dalilnya apa? Bagaimana cara kenapa engkau mengatakan mustahil? Mustahilnya apa jika Allah Ta'ala mati? Mustahilnya apa jika Allah Ta'ala punya anak? Mustahilnya bagaimana kalau Allah Ta'ala berisi istri? Itu kena itu kebelakangan itu, belakangnya nanti itu. Nanti kita nalar sendiri itu. Ya, nalar sendiri itu. Kalau Allah Ta'ala punya anak, punya istri, berarti sama aja sama manusia. Ya. Kalau sama manusia berarti dia bukan Tuhan lah. Bukan Allah, enggak bisa dia pakai predikat atas nama Allah. Enggak bisa. Allah itu tidak berisi anak, ya. Tidak sama dengan makhluk. Kalau tidak sama dengan makhluk berarti tidak sama seluruhnya. Berarti jika Allah Ta'ala mati mustahil. Adapun jaiz yaitu harus, yaitu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Jadi sah saja ada, sah saja kada. Jadi di dalam akal kita sudah punya kunci hukum akal 3. Wajib, mustahil, jaiz sudah ada di sini. Paham saya, wajib sudah paham, mustahil sudah paham, jaiz sah saja adanya, sah saja kada adanya. Contoh bang, sekarang kita ini ada umur sehat lah, sah saja kalau nanti pang, nanti malam bang, besok pagi pang, sah saja kah masih ada umurnya? Sah saja juga kah? Kada ada lagi. Sah saja juga sah garing. Sah saja aja besok garing, besok kada ada umurnya lagi. Sekarang ada bersekian, besok pang sah saja kada bersekian. Sekarang ada dagangan kita laris nih, besok pang belum tentu juga sah saja kada laris. Ramai kah? Sah saja sepi kah? Nah kayak itu pang yang ngarannya jaiz. Jadi kita sudah menemukan memahami diri kita sendiri. Ini batang tubuh kita ini seberataan ini semuanya jaiz seberataan pang. Kau ngomong, kau pandir, kau melihat, kau mendengar nih, kau berduduk nyaman awak,
Sah saja 2 menit yang lalu nanti yang akan datang, sah saja 1 jam lagi masuk angin. Sah saja ilmu yang sekarang paham, sah saja 1 jam lagi lupa. Sah saja pang sekarang ibadat, karena besok kada ada lagi malas ibadat, sah saja. Nah, dari situ kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan malam ini ya adalah malam terakhir bagi saya. Maka dari itu sebelum tidur saya harus banyak membaca istighfar, bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Menangiskan, sampean teteskan air mata, paksakan. Makom yang pertama ya, untuk muqarrabin, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, memaksakan diri, memaksakan ibadah, memaksakan bangun malam, memaksakan sholat taubat, memaksakan nangis. Itu makom yang pertama, dipaksakan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sampean jadi kesal kalau baca istighfar sendirian, sampean menghadap kiblat nih. Membaca istighfar sampean kada menangis tuh merasa menyesal. Kenapa ulun ini keras hati ulun. Jika mau baca istighfar kada mau nangis, ya Allah. Keras benar, kada lembut seperti wali-wali nih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullah, keras. Kalau keras pun kada kawan nangis, keras hati. Hati itu hati yang lembut, yang menangis tuh. Dipaksakan berdahulu. Dipaksakan. Astagfirullahaladzim. Membaca salawat, ingat dengan Rasulullah, ya Allah. Ingat dengan Nabi SAW. Mengadukan nasib, ya Rasulullah, kayak apa nasib ulun nih sekeluargaan, kayak apa. Allahumma shalli, berikan syafaat, tolongi kami. Sebelum guring itu sudah siap-siap pian. Tahu kenapa kayak itu pang? Karena tahu dengan hukum wajib mustahil jaiz. Jadi wajib mustahil jaiz ini ya, adalah modal ya, utama motor penggerak hati sampean untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan paham wajib mustahil jaiz ini. Ya, mustahil ulun ini hidup terus pang. Mustahil ulun ini ibadat terus. Sah saja ulun ini hari ini ibadat, besok kada. Kayak apa kalau digerakkan Allah Ta'ala malas ulun. Sah saja kena umur ulun habis. Jadi jangan sampai terlewat malam ini ulun tahajud. Jangan sampai terlewat ulun taubat malam ini. Besok bang kayak itu lagi, belum tentu lagi besoknya lagi ada umur. Masih ada umur besoknya lagi, berpikir lagi besoknya lagi, belum tentu lagi. Terus saja sampai kita wafat, sampai kita datang ajal kita, insya Allah husnul khotimah. Kayak itu bang, setiap hari itu memikirkan itu. Kalau mau husnul khotimah itu kayak itu, nah belum tentu kena besok kena, belum tentu ada umur. Istighfar, baca salawat. Besok masih ada umur, alhamdulillah. Kena besoknya lagi belum tentu pulang pang. Memikirkan itu setiap hari. Nah, kalau sudah setiap hari sampai pikirannya seperti itu, insya Allah husnul khotimah akan mendapatkan. Tapi dengan syarat belajarnya tekun juga. Nah, dulu pernah kita memikirkan umur kita itu setiap jam. Ulun itu melihat jam, alhamdulillah jam ini masih ada umur. Tasbih aja yang pegang. Kayak orang gila pian. Kena melihat jam 9, jam 10 pang kena menghadangnya dulu. Menghadangnya jam sampai lupa makan pian. Alhamdulillah jam 10 masih ada umur. Sampai teguring-teguring sendiri. Tidur bangun melihat jam masih ada umur. Wah, itu asik itu. Nah, tapi kita harus berimbang, diimbangi dengan kehidupan kita di dunia. Walaupun kita ma'isyah aktivitas kita jangan tinggal. Syariat kita jangan tinggal. Kita tenggelam ya, dengan mengingat Allah, tapi kita tidak meninggalkan syariat. Jualannya tetap, berdagangnya tetap, sholat ya tetap, semua. Hati tetap hadir ingat kepada Allah. Mustahil jaiz. Jadi dengan wajib mustahil jaiz ini kita sudah bisa memahami. Kemudian selanjutnya yaitu hukum syar'i. Yang keempat, hukum syar'i artinya hukum syar'i, yaitu pemerintah Tuhan. Pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf, orang yang terkena hukum mukallaf itu. Karena memberitakan
perintahan, maka dikata ini khitab. Khitabut taklif. Khitab untuk orang yang terkena hukum. Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang sudah terkena hukum. Artinya yang sudah berakil baligh. Sudah berakil baligh maka dia terkena hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kalau yang belum berakil baligh dia tidak terkena hukum, tapi kita kalau sudah punya anak sebelum baligh kita sudah kenalkan kepada Allah, nama Allah, ajarkan sholat, sekolahkan, dibawa ke masjid. Walaupun anak-anak ini masjid main nggak apa-apa, karena namanya anak-anak masih main, dia kada apa-apa, tapi dia sudah kenal dengan masjid. Jangan dimarahi. Yang penting anak itu sudah kenal dengan masjid. Yang dimarahi kalau orang-orang tua main-main di masjid. Kalau anak-anak nggak apa-apa. Kalau ada orang tua main-main kejar-kejaran, nah itu nggak lazim. Nah, kemudian kedua, menentukan sebab, syarat atau mani, maka itu dikatakan khitabul wad'i. Jadi di balik khitabut taklif ada khitabul wad'i, sebab, syarat, mani, ya, sahih fasid. Sahih fasad. Jadi sebabnya sholat, syaratnya sholat, maninya sholat. Sebabnya sholat apa, syaratnya sholat apa, mani penghalang dari sholat itu apa. Nah, contoh, sholat maghrib itu bisa dihukumi wajib, bisa dihukumi haram. Kenapa sholat wajib haram? Ya, sholat maghrib haram karena tidak memenuhi syarat, belum masuk waktu, dia sholat maghrib. Atau sudah masuk waktu, dia tetap sholat, tetap dikatakan haram. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan halangannya, maniknya. Apa maniknya? Dia tidak wudu sholat, ya haram. Atau dia di hari Sabtu sholat Jumat, ya. Sedangkan sholat Jumat sebab apa? Syaratnya hari Jumat, dia sholat Jumat hari Sabtu, maka sholat Jumat hari Sabtu haram. Jadi orang melaksanakan sholat, sebabnya sholat, perhatikan sebabnya, syarat sholat, masuk waktu, suci, hadas besar, hadas kecil, hilangkan mani, hilangkan penghalangnya, ya. Hilangkan penghalangnya, najis, hilangkan dulu, baru dia wajib sholat. Itu khitabul wad'i, maka itu dikata khitabul wad'i, yakni ditaruh oleh Allah Ta'ala akan hukum itu, maka terbahagi hukum syar'i dengan dua makna. Ini atas 7 bahagian yang tersebut di bawah ini. Wajib artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya, dan dapat dosa jika ditinggalkannya, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Zakat jika mampu, ya, jika sudah sampai haul, jika sudah sampai hitungannya zakat tadi. Sholat wajib, puasa wajib, kemudian haji jika mampu, ya. Kemudian yang wajib-wajib yang lain banyak. Sunnah artinya barang yang dapat pahala dikerjakannya dan tiada dapat dosa jika ditinggalkan. Yang sunnah tidak ditinggalkan tidak berdosa, jika dikerjakan dapat pahala. Sampean masih ada umur, jangan buang-buang waktu. Ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah apa saja, kerjakan saja. Sebab di dalam kitab Hikam dan Ihya Ulumuddin itu mengajarkan kita harus melengkapi sunnah, melengkapi sunnah, melengkapi sunnah qobliyah, ba'diyah, siwak, pakai siwak, nggak ada siwak pakai sorban atau pakai baju gini. Niat pakai siwak boleh untuk sholat kayak gini. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah itu diikuti semua di dalam Hikam, itu dipelajarkan gitu, Ihya Ulumuddin.
wudu. Ada lagi sholat sunnah wudu. Habis wudu sholat sunnah dulu sampean. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi setiap sunnah sampean lakukan semua, lengkap. Mandi niatnya apa? Setiap mandi dan makan dan apa saja. Taqarrub ilallah. Mandi niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Saya niat mandi taqarrub ilallah, mendekatkan. Saat makan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Minum taqarrub ilallah niatnya. Kemudian sampean malam Jumat kalau bisa di tengah malam mandi. Di atas jam 12 mandi taubat. Malam Jumat mandi taubat. Salat sunnah taubat di tengah malam. 2 rakaat. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Sujud terakhir sampean baca sayyidul istighfar 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setiap malam kalau bisa salat sunat taubat sebelum sampean menutup salat witir. Salat isya ba'diyah sudah, umpama sampean mengerjakan di masjid cuma ba'diyah saja. Di rumah sampean kerjakan lagi salat sunnah sebelum tidur. Apalagi salat sunnah apa? Hajat 2 rakaat. Salat sunat apalagi? Taubat. Kalau masih kuat sampean salat sunat tasbih. Enggak mampu salat sunat tasbih setiap malam, seminggu sekali salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih itu bagus, menghapuskan dosa yang sebelumnya, yang sekarang dan yang akan datang. Barulah ditutup dengan salat witir. Jangan menghadang salat witir di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan kada ada berwitir. Jadi salat witir itu termasuk salat sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salat sunnah witir. Habis itu baru guring, baru istirahat. Kada lawas, Bang. Lawasan salat ini, lawasan salat tarawih. Tarawih kan lawas 20 rakaat kalau 20 rakaat. Salat sunat taubah 2 rakaat, salat hajat 2 rakaat, salat witir 2 rakaat. Gampang. Salat sunnah awabin yang selalu dilakukan oleh para wali habis salat maghrib. Salat maghrib lah. Salat sunnah ba'diyah maghrib. Habis itu salat sunat awabin. Usolli sunatal awabin lihifzil iman. Untuk menjaga iman. Lillahi ta'ala 2 rakaat. Ada yang salat awabin 6 rakaat. Ada yang salat awabin sampai 21 rakaat. Nah, kita ngambil yang 2 rakaat saja asalkan istiqomah. Usolli sunatal awabin lihifzil iman. Untuk menjaga iman. Bacaannya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas 1 kali. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu 1 kali, kul a'udzu falaq 1 kali, kul a'udzu binnas 1 kali. Nah, itu bagian ya, biasanya tasawuf di situ untuk melengkapi sunnah. Yang haram artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakan dan dapat pahala jika ditinggalkan karena takut kepada Allah. Makruh artinya barang yang tiada dapat dosa dikerjakannya tapi dibenci oleh Allah dan dapat pahala jika ditinggalkannya dengan karena Allah. Meninggalkan makruh dapat pahala, mengerjakan makruh tidak dosa, tak cuma perkara yang tidak disukai oleh Allah. Banyak yang makruh-makruh, cari aja sampean. Kalau masalah ini gampang, tinggal mencari. Kalau masalah keimanan enggak gampang mencari, susah, enggak gampang sampean. Perkara makruh ini banyak. Membuka aurat di dalam rumah,
kurang bagus, walaupun di dalam rumah. Di dalam rumah tetap tutup aurat. Tidur tetap tutup aurat. Diajarkan oleh Imam Ghazali, tidur tetap tutup aurat. Sampai mandi tetap tutup aurat. Mandi pun Imam Ghazali mengajarkan tetap tutup aurat. Apalagi di luar rumah. Makruh, makanan makruh seperti makanan yang berbau, umpama jengkol, jering, pete. Ini makanan kesukaan kita semua. Tapi dimakan nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak berdosa. Kalau ditinggalkan pahala. Kalau dimakan nggak berdosa. Apalagi makan yang berbau itu di bulan puasa. Nah, itu tambah sedap. Tambah sedap buat sahur dan buka. Tapi pas siangnya itu yang nggak sedap. Mubah artinya harus pada syarat, yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Kalau mubah ini tidak dapat pahala dikerjakan, tidak dapat dosa ditinggalkan, dan tiada dosa jika dikerjakan atau ditinggalkannya adanya. Tidak berdosa juga ditinggalkan atau dikerjakan. Seperti makan sampean, makan satu piring, nambah lagi satu piring, nambah lagi, terus makan yang banyak, mubah. Tapi kalau sudah makan tadi mengakibatkan sampean muntah, maka jadi haram. Hukum adi. Sekarang jam berapa? Sedikit lagi. Hukum adi. Hukum adi ini hukum kebiasaan. Kebiasaan makhluk. Semua makhluk ini pasti terkena hukum adi. Adi itu adalah adat. Adat kebiasaan. Artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang, atau menafiakan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sah berselahan. Garis bawahi sampean, sah berselahan. Garis bawahi, sah berselahan. Ini intinya di dalam hukum adi. Inti sah berselahan, dan juga dengan tiada memberi bekas. Garis bawahi lagi, tiada memberi bekas. Ini intinya di dalam hukum adi ini, sah berselahan dan tiada memberi bekas. Salah satu itu pada yang lain, maka terbagi hukum adi atas 4 perkara, yaitu tersebut di bawah ini. Pertama, rabtul wujud bil wujud. Pertama, rabtul wujud bil wujud. Keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Seumpama contohnya keadaan kenyang dengan keadaan makan. Dengan adanya kenyang dikarenakan adanya makan. Tapi sah berselahan. Dan kada memberi dan tiada memberi bekas. Contoh yang makan tadi. Sampean kalau makan kenyang, tapi makan ini sah saja bang, kenyang berselahan tidak makan, sah saja kenyang tapi tidak makan sebab berselahan. Sah saja kenyang itu tidak makan ya kenyang, sah saja makan kenyang. Sah saja makan tidak kenyang, sah saja juga. Sebab apa? Di dalam hukum adat intinya sah berselahan. Kemudian tiada memberi akan bekas. Berarti makan tadi tiada memberi akan kenyang. Kenapa kok makan? Hanya hukum adat. Hanya hukum adat. Saya makan hanya hukum adat. Hati tetap menyatakan yang memberi kenyang adalah Allah. Sebab hukum adat ini sah bersalahan dan tiada memberi akan bekas. Nasi ini tiada memberi akan bekas kenyang untuk ulun. Jadi ulun cuma makan adatnya saja, kebiasaan makhluk saja. Yang kedua, rabtul wujud bil adam, yaitu hukum adat. Contohnya yang kedua, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan, rabtul wujud bil adam, dengan ketiadaan suatu barang lainnya. Seumpama contohnya ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Oh, rabtul adam bil adam, ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya. Seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan.
Jika tidak makan maka tidak kenyang. Tapi sah saja berselahan jika tidak makan, sah saja kenyang. Sebab tidak makan itu tidak bisa memberikan bekas untuk orang lapar. Bukan karena tidak makannya dia lapar, memang Allah kasih lapar. Sebab apa? Bukan dengan tidak makannya. Banyak orang yang tidak makan itu kenyang. Seperti kita puasa, biasa kita makan sehari itu 3 kali, kadang 2 kali, ada yang 3 kali, kadang lebih, ada yang cemilannya belum. Tapi kalau sudah bulan puasa, hanya sahur saja, kemudian pagi, siang, sore nggak makan. Ada yang tidak merasa lapar. Jadi sah saja tidak makan kenyang, sah saja tidak makan ialah lapar. Sebab tidak makan tidak akan bisa memberikan bekas lapar. Ketiga yaitu pertambatan keadaan suatu barang rabtul wujud bil adam. Barang dengan ketiadaan suatu barang, seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain, tidak adanya selimut, maka adanya dingin. Kenapa kok dingin? Karena tidak ada selimut. Tapi sah saja, ya, sah saja. Ya, tidak ada selimut, ya, tidak dingin, atau sah saja adanya selimut tetap dingin. Keempat, pertambatan keadaan suatu barang rabtul wujud dengan keadaan suatu barang, ketiadaan suatu barang rabtul adam. Dengan keadaan suatu barang rabtul wujud, rabtul adam bil wujud. Pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Seumpama contohnya ketiadaan angus dengan keadaan air menyiram jua adanya. Jadi tidak akan mungkin terbakar jika kayu tadi basah. Ya. Jika kayu tadi basah. Tapi sah-sah saja berselahan walaupun basah kayunya, ya. Kawah saja, sah-sah saja dia hangus. Panas umpama, tidak harus dengan api. Orang yang punya penyakit demam tinggi, panas, apakah di dalam batang tubuhnya ada api? Kada, cuma kalau dipegang panas bang, kayak api ini. Panas badannya. Tensinya sampai ke 90. Ini panas tinggi, padahal kada ada apinya. Jadi panas itu tidak harus dengan api. Tidak harus dengan api. Jadi artinya ketiadaan hangus tidak akan terbakar jika kayu tadi basah. Tapi sah-sah saja berselahan, sah saja hangus walaupun kayunya terbakar, kayunya basah. Dan sah-sah saja kayunya kering, sah saja tidak terbakar. Nah, ini hukum adat semua. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita ulangi lagi supaya lebih paham. Tapi insya Allah ini sudah cukup paham. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua fid dunya akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atrik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri' bihi fahmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لذا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصصحبه
والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم